Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Sahabat-sahabat Posil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah Allah berikan pada kita semua. Wabil khusus nikmat kembali Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam juga selalu tercurah pada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai pula pada kita semua yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Posil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang telah berikan pada kita, niscaya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat puasa semua yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim, begitu banyak, begitu baiknya pada kita semua, mencurahkan nikmatnya tiada henti setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita jika suruh untuk menghitungnya, maka kita tidak akan sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Sahabat puasa semua yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, namun seringkali kita sebagai manusia dengan mudahnya melalaikan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Dengan mudahnya kita menafikan nikmat yang Allah telah berikan pada kita. Dengan mudahnya kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga baginda Nabi SAW bersabda lewat jalur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau sampaikan bahwa ada dua nikmat yang dengan dua nikmat ini manusia seringkali tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Saat puasa semua yang dimati Allah Subhanahu wa taala, ada tiga golongan dalam menyikapi nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ada tiga kelompok orang yang dalam menyikapi nikmat sehat dan nikmat waktu luang ini, yaitu yang pertama, golongan orang-orang yang menggunakan nikmat sehat dan nikmat waktu luang ini untuk perkara-perkara yang mubah, perkara yang tidak ada dosa dan tidak ada pahalanya. Kemudian yang kedua, golongan orang-orang yang menggunakan nikmat sehat dan nikmat waktu luang ini untuk perkara-perkara yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh ini sangat mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya habis digunakan untuk bermaksiat pada Allah, untuk berjudi, minum minuman keras dan lain sebagainya, segala perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang menggunakan nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang untuk digunakan untuk aktivitas-aktivitas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehatnya digunakan untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah.
kemudian nikmat waktu luangnya digunakan untuk baca Al-Quran, mentadaburinya, dan mengajarnya pada orang lain. Sahabat puasa semuanya nikmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita dalam surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangnya hingga 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menegur kita, kurang apa aku ini kepadamu wahai hambaku? Segala kebutuhan telah aku penuhi, bahkan ketika engkau pun tertidur, aku izinkan engkau menghirup udara. Bahkan ketika tidur, aku izinkan jantungmu berdetak. Bahkan ketika tidur, aku izinkan darah mengalir tubuhmu, wahai hambaku. Namun ketika engkau bangun tidur, engkau lupa akan segala nikmatku. Engkau gunakan waktumu, engkau gunakan nikmat sehatmu untuk bermaksiat padaku. Wahai hamba-hambaku, mari sahabat positif semua yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari uraian yang singkat ini, mari sama-sama kita ambil pelajaran. Dengan menggunakan momentum Ramadan ini, mari sama-sama kita gunakan waktu kita yang sangat singkat ini untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Ramadan ini, mari kita buang kebiasaan-kebiasaan buruk, kita ganti dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Kita gunakan waktu kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan waktu kita untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Kita gunakan waktu kita untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya, segala macam kebaikan yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanyalah taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah taat, biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala urusan kita. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memenuhi hajat-hajat kita. Sesungguhnya taat itu nikmat, sobat. Pada sahabat semua, di ujung uraian singkat ini, mari kita sama-sama bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya ini nasihat bukan untuk teman-teman semua, sahabat semua, namun sungguhnya untuk diri saya sendiri yang masih banyak berbuat dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa kita hari ini. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.